أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, ibu-ibu sekalian, sekarang kita tiba pada sesi berikutnya, sesi memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah. Sebelumnya, siapa yang memandikan jenazah? Yang memandikan jenazah atau mayit hendaknya orang yang paham tentang ilmu atau fikih memandikan jenazah. Artinya harus dipaham, yang paham. Selanjutnya lebih utamakan jika dari kalangan kerabat mayit, ya, diutamakan dari kerabatnya, sebagaimana yang memandikan jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menantunya sekaligus sepupunya Ali bin Abi Thalib. Kemudian wajib bagi jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Demikian juga jenazah wanita dimandikan oleh wanita. Ya, hal ini dikarenakan untuk menjaga aurat, kecuali istrinya atau suaminya. Ya, istri boleh memandikan suami, demikian juga suami boleh memandikan istri. Anak kalau ibunya meninggal, anak tidak boleh, ya, kecuali anak perempuannya. Kan tadi perempuan dimandikan perempuan, ya. Kalau yang dikecualikan laki-laki boleh terlibat itu kalau istrinya, berarti anaknya tidak dikecualikan. Maksudnya kalau ada anak laki-lakinya tetap tidak boleh memandikan jenazah ibunya. Ya, demikian juga sebaliknya. Ya, seorang perempuan tidak boleh memandikan bapaknya meskipun ayahnya. Ya. 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 Pokoknya ikut terlibat di situ memandikan. Karena kan ini memandikan itu biar bagaimana pasti terlihat aurat. Ya. Anak laki-laki itu tidak boleh lihat aurat, ya, perempuan ibunya, aurat ibunya. Demikian laki-laki juga tidak boleh dilihat oleh anaknya. Ya. Kehormatan orang yang meninggal itu sama kehormatannya ketika dia hidup. Tidaklah larangan terhadap aurat itu tidak hilang dengan meninggalnya seseorang. Paham, Ki? Ya. Makanya nanti ada hal-hal yang digunakan, kecuali anak-anak yang berusia kurang dari 7 tahun, ya. Misalnya laki-laki umur kurang 7 tahun, itu boleh dimandikan oleh perempuan. Ya. Demikian juga bayi perempuan kurang dari umur 7 tahun boleh dimandikan oleh laki-laki kalau tidak ada perempuan. Ya, begitu. Nah, apa yang dibutuhkan untuk memandikan jenazah? Yang pertama adalah bilik, keranda pemandian. Yang kedua sarung tangan. Ini sarung tangan ini selain untuk bagaimana orang terjaga kesehatannya, jangan sampai jenazah ini masih ada hal yang perlu terkait dengan kesehatan, maka kita sebaiknya yang memandikan menggunakan sarung tangan, khususnya yang di bahagian aurat dan dubur. Biar anaknya yang mencebokkan tidak boleh dia menyentuh langsung auratnya. Ya. Ya. Biar anaknya di situ. Karena ada orang nanti pesan, mama nanti kalau meninggal ini wati yang mandikan misalnya saya di bagian situ. Tapi dia harus tetap menggunakan sarung tangan, karena dia tidak boleh menyentuh aurat orang tuanya. Sama dengan kalau laki-laki, ya. Misalnya bapaknya Abdullah memandikan bapaknya, tetap Abdullah itu tidak boleh memegang aurat
memegang langsung aurat bapaknya, makanya menggunakan sarung tangan. Baik. Ya, masker. Ya, masker. Bukan karena jijik, bukan. Jangan sampai ada salah paham masyarakat. Jijik barangkali itu ibu pakai masker, tidak. Itu jangan sampai ini jenazah masih tetap ada penyakit yang bisa ditularkan. Ya. Nah, selanjutnya spon penggosok, kalau ada spon. Ya, biasa pakai apa itu? Yang kayak sarung tangan. Ya. Kemudian kapur barus. Ya. Yang digerus untuk dilarutkan di dalam air. Daun sidar, daun bidara. Ada tadi daun bidara kita punya. Ya, daun bidara. Sekarang sudah banyak daun bidara ya. Ya. Di kantor plastik. Pokoknya ibu tahulah daun bidara kan? Ya. Di blender saja Bu. Ambil banyak, blender dengan air, lalu kemudian saring. Ya. Kemudian sabun cair. Sebaiknya sabun cair. Saya langsung sebut sabun cair. Ya. Karena lebih ya praktis. Ya. Ya tidak usah banyak-banyak. Ya. Kemudian kalau mau pakai sabun batangan juga enggak apa-apa, ya. Kan biasa yang ada itu dijual sabun batangan. Tapi kalau mau sabun cair enggak apa, bagus juga. Lebih bagus. Ya. Kemudian 2 ember. 1 untuk air perasan daun bidara, 1 untuk air kapur barus. Jadi 2 itu. 2 ya. 2. Nanti air yang diwudukan itu bukan air daun bidara, itu hanya untuk mandikan. Ya. Kemudian gayung, ada gayung. Kemudian kain basahan untuk menutupi aurat jenazah. Kemudian handuk. Ya, kemudian handuk. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama mengangkat jenazah ke keranda pemandian. Ya, tidak ada di situ ya. Diangkat, kemudian biasanya jenazah masih ada pakaiannya. Dilepas dulu pakaiannya. Dilepas semua pakaiannya dulu. Ya. Sudah dilepas pakaiannya, baru kemudian ditutup auratnya. Ya, aurat perempuan ditutup dari dada hingga lututnya. Dari sini dadanya sampai lututnya. Kalau laki-laki itu dari pusat sampai ke lututnya. Ya. Sebelum memulai, maka hendaknya seseorang berniat memandikan jenazah. Ya. Sebelum memulai, hendaknya orang berniat memandikan jenazah. Baik. Ya. Kita akan lihat. Saya berniat memandikan jenazah. Jenazah siapa? Jenazah Fulana bin Fulan, binti Fulan. Kan kalau perempuan kan binti kan? Fulana binti Fulan. Ya. Ya, sebaiknya semua ibadah itu bagus kalau dilaksanakan dalam keadaan suci, meskipun tidak disyaratkan. Ya, tidak disyaratkan. Ya, dia harus sebaiknya suci dari haid. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa orang haid memandikan jenazah, tapi sebaiknya dia suci dari haid. Ya, ya, karena ini kan mau mensucikan ini ceritanya jenazah. Nah dia sendiri tidak suci, ya, gitu ya, ya, sudah. Maka kita carikan kain yang bisa
bisa tembus air. Biasanya kain begini, ya. Tapi ini dibasahi lebih awal dulu, supaya memang sudah basah. Dilapis dua supaya tidak tembus, ya. Nah, ya, tidak membayang, ya. Ya, pokoknya kain apa saja yang bisa. Kalau kain hitam seperti tadi bisa juga. Ya. Nah, ya, boleh. Ya, apa saja yang penting tertutup dari dada sampai lututnya. Ya. Yang penting. Kalau kain ihram kan juga cepat tembus air, ya. Ya, bisa. Pokoknya tertutup. Itu intinya, tertutup dan bisa air mengalir. Nah, sekarang katakanlah ini baskom berisi air yang sudah ya, bukan air di ruqyah, ya. Air yang sudah dikasih daun bidara. Ya, perasan daun bidara. Lalu selanjutnya yang pertama setelah dilepas pakaiannya, maka kita bersihkan dulu. Bersihkan kotorannya. Ya. Kemudian tentu kita kan tetap selalu memulai basmalah. Disiram di sini. Ya. Disiram bagian situ. Ya. Disiram diurut-urut. Diurut-urut perutnya untuk supaya keluar kotorannya dengan cara yang lembut. Ya, yang lembut. Kalau perlu jenazah kita bukan dudukan, diangkat sedikit. Ya. Ya. Ya, dari depan dulu, kan depan dulu baru ke belakang. Bu, jadi loban depan dulu Bu dia Ya. bersihkan. Depan dulu. Ya. Baru dubur. Sudah dubur. Nah, Baru ditekan. dikasih berdiri sedikit sambil ditindis-tindis. Ya. Ditindis-tindis. Nah, ditanya, yang cuci itu boleh ditanya, boleh bicara, kan biasa bilang, jangan bicara. Bisa sih. Ya. Boleh ditanya bagaimana? Kan anaknya di situ, bagaimana Dek? Sudah bersih? Ya, sudah. Kalau sudah, dikasih kembali. Dicuci lagi. Nah, kemudian kita bagaimana cara mandi jenazah? Ibu-ibu pernah mandi junub? Nah, seperti itulah memandikan jenazah. Ya. Sekarang yang pertama kita berniat, kemudian membaca basmalah, mewudukkan. Dicuci dulu tangan kanannya. Ya. Kalau berwudunya jangan pakai daun bidara, ya, air daun bidara, air biasa. Pakai air bersih. Ya. Ya. Nah, dibersihkan. Kalau pakai keran boleh. Pakai keran boleh. Maksudnya pakai selang air keran boleh. Nah, sudah itu untuk berkumurnya itu kita basahi saja kapas, ambil kapas. Ya. Ambil kapas, basahi, gosok ini giginya. Kemudian sudah itu basahi lagi kapas, kasih masuk istinsyaknya, hidungnya dibersihkan. Ya, dibersihkan. Ya. 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 Sudah itu baru kemudian apanya? Mencuci apanya? Mukanya. Ya, mukanya seluruhnya 3 kali. Sudah itu tangan kanan sampai ke siku. Ya. Tangan kanan sampai ke siku. Ya, bisa pakai selang. Ya.
Ya, yang penting bilangannya bilangan 3. Seperti orang berwudu mau salat. Setelah itu baru ini kepalanya sampai dengan telinga 1 kali usapan. 1 kali usapan. Bu perhatikan Bu di. Kalau ibu-ibu panjang rambutnya itu sampai tengkunya saja, rambut sampai tengku saja. Ya, baru ke depan. Baru telinganya. Ya. Nah, apalagi kalau ibu-ibu misalnya perempuan radikal ji rambutnya. Rambut di atas kalung ji. Ya. Kan ada juga ibu-ibu itu radikal. Ya, bukan radikal ekstrim. Maksudnya rambut di atas kalung. Ya, sudah itu kakinya sudah sudah sempurna. Kalau sudah sempurna kakinya selesai, baru disiram kepalanya 3 kali. Sama kalau kita kan mencela-celahi rambut, disiram kepalanya 3 kali. Nah, sudah itu ya, sudah. Itu sudah selesai. Berarti kita akan memandikan jami dulu di Bu. Ya, memandikan itu dalam posisi tangannya tidak di dada kan? Nah, saya tunjukkan. Kita mulai memandikan menggunakan Ustaz Firdaus. Tapi Bu, saya kasih lihat cara memandikannya. Ya. Ada beberapa cara memandikan jenazah. Yang pertama, kita mandikan dari depan. Ya. Menyiram bahagian yang kanan. Ini ya, 3 kali. Ini belum 1 kali maksudnya. Kan mandinya 3 kali, 5 kali atau lebih. Ini 1 kali depan. Nah, kita sabuni. Baru kita mandikan yang bahagian kanannya. Kirinya. Tidak, dengar dulu. Ini kan depan ini kan bagian depan. Ini kan bagian depan. Ya, ini bagian depan. Nah, baru kita balik. Nah, ini kemudian disabuni. Pokoknya dibersihkan seperti ini. Nah, ini. Itu belum dihitung 1 kali. Ya. Baru kemudian kiri lagi. Nah, basahi. Nah, baru 1 kali. Itu begitu hitungannya. Ya. Paham lagi? Itu 1 kali. Diulangi lagi tadi seperti dari depan lagi. Bersihkan pakai menggunakan air bidara. Sudah. Pokoknya dibersihkan semua. Sebersih-bersihnya. Baru bagian kanan lagi. Bersihkan lagi. Suruh periksa tidak ada lagi. Tidak ada. Tidak ada lagi. Kemudian bahagian kiri. Seterusnya. Ini tetap harus ditutup. Yang ke sini auratnya. Ya. Nah, sudah itu berapa kali? 2 kali. Ini 2 kali. Nah, mulai lagi. Nah, mungkin sudah tidak pakai sabun. Ya. Tapi tetap digosok, bersih. Nah, kemudian balik. Nah, bersihkan. Sudah kiri lagi. Kemudian dibersihkan sampai ke bawah. Nah, biasanya itu ada keluar air dari mulutnya. Biarkan agak lama. Suruh periksa lagi di sini. Belum masih ada keluar. Kalau masih ada keluar, sudah sedemikian rupa, maka ambil kapas, basahi, sumbat pantatnya. Duburnya. Lubang duburnya kasih masuk. Ya.
dikasih masuk. Dan tidak ada tarekatnya begini, harus tangan apa yang masuk kalau cuci, pantatnya apa, enggak ada. Ya, kan dibersihkan di dalam. Ya kalau bisa ini yang besar. Ya, ini yang kuat juga, panjang juga. Ya, ini tangan kiri, ya kan? Nah, ini masuk begitu. Tapi itu tidak ada tarekannya. Bagaimana kalau ini Ustaz? Ya, yang sampai sakit ini Ustaz, bisa enggak begini? Enggak bisa. Cari yang lain enggak bisa. Kalau ini yang kuat ya itu saja. Enggak ada tarekatnya ini. Ya. Enggak ada tarekatnya. Cuma orang kebiasaannya ya pakai jari tengah, ya. Nah, sudah begitu berarti sudah selesai 3 kali. Kalau masih dibutuhkan sampai 5, maka diulangi lagi. Nah, itu cara yang pertama. Biasakan orang, tapi itu ribet. Kenapa? Karena berulang-ulang. Berulang-ulang kan? Nah, sekarang kita mandikan dengan cara yang lain, tapi tetap sama hitungannya. Yang pertama, kita mandikan. Mandi, ya, dibersihkan semua, pakai sabun. Pokoknya pakai sabun bagian depan semua dulu. Sudah pakai sabun, nah, kemudian kita bersihkan pakai air. Sudah bersih, baru kita balik. Ya, balik. Disiram lagi. Ya, disiram 3 kali. Ganjil ya. Nah, baru disabuni. Digosok. Digosok sebersih-bersihnya dengan cara yang lembut, lemah lembut. Sudah itu kita mandikan dengan hitungan ganjil. Ya. Dengan hitungan ganjil. Sudah bersih, sudah dibalik. Ya. Kemudian bahagian apa tadi? Ya. Oh, kanan dulu tadi, salah ya. Maaf ya. Maaf, kanan dulu. Tadi baru kiri. Sudah itu berarti sudah cukup. Diperiksa sudah bersih, sudah. Tadi kalau masih ada duburnya disumbat. Ya. Setelah itu baru kemudian kita mandikan menggunakan air kapur barus. Disiram. 1, kemudian yang sebelah kanan. Kalau mau 3 kali boleh. Ya. 3 kali. 1, 2, 3. Nggak pakai mi? Nggak mi? Ya, sudah minta? Nah, kapur barus mi ini. Yang kiri. 1, 2, 3. Nah, sudah selesai. Ya, diperiksa semua dulu. Apakah ada masih menetes, apa masih ada keluar? Mungkin dibalik dulu sedikit. Kalau tidak ada lagi keluar, sudah. Ya, supaya bersih betul, baru kita kapani. Nah, saya pernah lihat ada orang memandikan, dia punya lutut diangkat naik dua-dua. ya, Serentak begini, Ya. dia bersihkan duburnya. Yang saya biasa lihat itu kan menyamping. ya. Biasa yang Jadi dia begini sampai kemudian dia gini nih, begini. Nah, baru dia bersihkan begini. Saya tegur, dia bilang itu pelajaran dari Jogja. Kan yang saya tahunya biasanya begini, terus tangan kiri yang memasukkan Iya. begini, iya. Iya. Tapi ini kemarin dia begini caranya. Nah, kalau begini, yang penting sebenarnya caranya untuk membersihkan duburnya itu, ya kan itu belum masuk bagian dari memandikan, ya belum, tidak termasuk. Kalau cara membersihkannya begitu, ya bisa saja, ya. Tapi intinya itu ini tidak boleh terlihat, ya. Sebab kalau diangkat begitu pasti dia lihat, tidak boleh. Intinya jangan dia lihat. Kalau apapun caranya untuk membersihkan duburnya,
kemudian kasih masuk, enggak apa-apa. Ya. Itu kan enggak, itu sebelum dimandikan. Bisa saja. Ya. Nah, sudah, masih ada pertanyaan seputar memandikan? Ya. Setelah dimandikan tidak ada wudu lagi. Ya. Kan sepanjang ini makanya itu jangan menyentuh auratnya. Ya. Tidak ada lagi. Ya. Jadi tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Pokoknya selesai mandikan sudah dikeringkan. Tidak ada lagi berwudu. Ya. Tidak pakai berwudu lagi. Yang pakai berwudu itu orang yang hidup. Kalau siapa tahu dalam mandi junub dia batal, dia harus berwudu lagi. Tapi kesempatan bertanya sedetail-detailnya, Budi, rugi kok kita datang kita tidak dapat ilmunya yang detail banget. Ya. Jadi kalau ini sudah cukup, tidak perlu diwudui lagi. Ya. Tidak perlu diwudui lagi. Iya, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang kesempatan yang diberikan kepada kami. Oh, ya. Yang saya tanyakan, biasa kan ada yang Berdiri ke sini, Bu, yang mau bertanya. Enggak maksudnya. Tidak sampai. Jangan berdiri. Tanya. Iya. Ada biasa perawatan jenazah yang saya lihat, nanti selesai baru dia wudhu. Nah, pada umumnya selesai nanti baru diwudhu. Ya. Ya. Dan yang kami alami kalau kita turun, Ya. seperti kalau penyakit gula, dia meninggal jam 4, Ya. baru besok sudah duhur, baru dikubur. Ya itu kan kalau dimandikan kulit hari-harinya keluar. Apakah harus lama atau bagaimana? Maksudnya lama mandinya? Lama dimandikan. Karena kalau begitu tadi cara Ustaz, kalau itu mau diamini berarti kelamaan. Kulit hari-harinya habis. Ya. Habis terkupas. Jadi yang saya tanyakan bagaimana sebenarnya untuk memandikan orang yang seperti itu. Ya. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tidak tahu ada dalilnya atau tidak seperti itu ya. Tapi sifat memandikan jenazah itu adalah seperti mandinya orang junub. Kalau mandinya orang junub, bukan berarti tidak harus duluan, ya. Dan cuma dua ada sifatnya. Sifat yang diceritakan Aisyah dengan Ummu Habibah ya, satu ya, riwayat Ummu Habibah yang terakhir dicuci kakinya. Tapi yang umum dipakai wudunya seperti mandi junubnya riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ya, berwudu seperti wudu hendak salat. Ya. Baru nah sekarang kalau misalnya mau wudunya terakhir, dalilnya mana gitu? Dalilnya apa? Itu kan yang penting. Karena kita butuh dalil untuk itu. Nah, kalau ada dalilnya mandi seperti itu, dari mana gitu? Riwayat siapa? Siapa sahabat yang menceritakan? Nah, untuk diabetes itu sebenarnya tidak perlu terlalu banyak disiram di bagian yang luka itu. Ya. Bahkan sebenarnya saya pernah memandikan jenazah, biarkan perbannya di situ. Ya. Dia dimandikan dengan perban yang ada di situ. Ya. Tidak usah dibuka karena rusak kalau dibuka. Kalau dibuka rusak, maka boleh dimandikan dengan itu. Boleh. Boleh. Karena ada pemahaman Pak Ustaz, biasa keluarganya juga bilang tidak sah kalau masih ada lengket di badannya, harus keluar semua. Tidak mesti. Tidak.
Kalau misalnya susah dibuka, rusak itu darurat. Ya, itu darurat. Kalau sudah terbuka memang, lalu kemudian kalau dianui air tergerus terus, tidak perlu banyak air di situ. Yang penting sudah dicuci, sudah dikena air, sudah cukup. Tidak perlu terlalu banyak di situ. Ya, tidak perlu. Jadi ibadah itu ada darurat-daruratnya. Ya, jangankan orang mati, orang hidup saja banyak daruratnya. Ya, apalagi orang mati. Tahu tidak? Ibu pernah lihat fatwa para ulama orang yang mati kebakaran? Ya, tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Kalau sempat misalnya masih bisa ditayamumkan. Tapi kalau tidak perlu. Kenapa? Darurat. Ya, darurat. Ya. Jadi jangan selalu kita berpikir mau melaksanakan syariat mengurus jenazah itu sesuai dengan normal. Jangan. Karena jenazah itu juga ada darurat-daruratnya. Ya. Baik, tadi Ibu tidak jelas pertanyaannya Bu tadi. Ya, sebentar, ini dulu bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya mau tanyakan, kan sebelum dibersihkan tadi berwudu. Ya? Sebelum dibersihkan tadi berwudu dulu. Dibersihkan dulu baru berwudu. Terbalik Ibu. Dibersihkan dulu baru berwudu. Terus kalau lagi dikasih mandi ada keluar lagi kotorannya. Dicuci, tidak ada apa-apa. Nah, maksudnya tidak ada wudu lagi. Tidak perlu berwudu lagi. Tidak perlu berwudu lagi. Yang kita itu, yang hidup itu perlu berwudu lagi adalah karena dia mau beribadah. Kalau ini tidak. Ya. Paham lagi? Ya. Dalilnya seperti itu. Para ulama begitu pendalilannya bahwa aurat perempuan meskipun orang tuanya itu tetap aurat untuk anaknya. Ya. Sama kalau istri saya meninggal, laki-laki yang paling berhak untuk memandikan itu cuma saya. Ada 4 orang anaknya laki-laki, tidak boleh dia ikut. Tidak boleh dia ikut. Ya, ya, tidak boleh dia ikut. Karena hanya saya yang berhak. Begitulah keputusan Islam. Ya, begitulah ketentuan syariat. Karena syariat itu harus dengan dalil, bukan dengan perasaan. Ya. Ibu, silakan. Saya mau bertanya Ustaz. Saya pernah tinggal di Jogja. Ya. Dan kalau ada yang meninggal itu langsung dimandikan. Ya. Baru menunggu jamaah atau keluarga yang mensolatkan. Ya. Bagaimana ini Ustaz? Kalau kita kan di Makassar nanti mau Ya. disolati, baru dimandikan. Ya. Itu dia yang tanyakan perbedaan orang di Jawa dengan di sini di Makassar. Boleh enggak begitu? Boleh. Yang mana bagusnya Pak Ustaz? Saya Ya. lihat. Yang bagusnya itu sebenarnya kalau bersambung-sambung semua urusan jenazah itu. Sama namanya tertib. Maksudnya dimandikan, dikafani, disalati, itu tertib berurut. Tidak ada jeda. Misalnya kalau kita berwudu, yang namanya tertib, saya berkumur. Setelah itu saya pergi bicara dulu. Baru nanti saya mencuci muka. Itu namanya tidak tertib, tidak bagus sambung. Kebolehan itu bukan berarti menghilangkan ketertiban. Ya, sebaiknya kalau kita bukan kebiasaannya, itu karena urutan-urutan yang harus dilaksanakan.
Jangan ada jeda. Ya. Kalau ditanya hukum, kan biasa hukum boleh atau tidak? Ya boleh. Yang mana lebih utama? Lebih utama kalau tertib berurut. Bersambung maksudnya. Tidak ada jeda. Menunggu. Tunggu. Iya, silakan. Bagaimana misalnya kalau orang yang meninggal memakai gigi palsu, Ya. harus dibuka atau tidak? Dan kemudian bagaimana misalnya kita yang meninggal ada sekali giginya, Ya. itu kita yang perlu sedang itu juga yang sampai atas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau bertanya, kalau misalnya ibu yang meninggal, kan anak laki-laki tidak bisa ikut memandikan. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya anak yang meninggal, apakah ibunya bisa ikut memandikan? Misalnya anaknya kita laki-laki, Ya. apakah ibunya bisa ikut memandikan? Itu. Ibu, auratnya Anata itu tetap tidak hak untuk kita. Oh begitu. Iya. Kecuali Anata yang meninggal di bawah 7 tahun. Iya. Boleh. Ya. Oh begitu ya. Iya. 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 Yang ibu boleh mandikan hanya suami saja. Iya. Terima kasih. Ya. Nah, bagaimana kalau ada orang gigi palsu? Yang pertama perlu kita tekankan, tidak boleh mematahkan, merusak itu jenazah itu. Ya, yang pertama. Misalnya, kalau sebelum dimandikan gigi palsu itu bisa dibuka tanpa merusak gigi aslinya, maka boleh dibuka. Karena mematahkan tulang jenazah itu sama hukumnya mematahkan tulang ketika dia hidup. Berkonsekuensi hukum. Ya. Paham ki? As-sinnu bis-sinni. Ya. Gigi dengan gigi. Begitu hukum Islamnya. Jadi sama. Misalnya kan ada sikat gigi biasa itu. Nah, kalau menyikati giginya tidak merusak bahagian misalnya lidahnya, kan biasa kalau orang meninggal sudah lembek semua. Sudah lembek semua, Bu ya. Kalau disikat giginya pakai sikat gigi tidak merusak yang di bahagian sini itu silahkan. Tapi kalau merusak jangki. Ya. Jangki. Saya dulu tadi. Iya. Jadi ini biasanya kalau orang tua dia sudah lama ini tekuk lututnya, jadi tidak bisa lurus. Yeah. Kita paksakan lurus, tapi tetap tidak bisa. Biasa ada orang saja tekan sampai lurus, mungkin saja lurus karena sudah patah. Iya. Iya, berarti itu tidak bisa dipakai. Iya. Yang penting tidak boleh mematahkan. Ini ibu-ibu. Ya silakan. Assalamualaikum. Nanti kalau belum puas, ibu-ibu bikin di masjidnya masing-masing. Maksudnya kita bisa datang ke masjidnya. Ustaz, kalau kan mau dimandikan itu mayat, ada di kepalanya, ada di kakinya, ada di kanan, ada sampai itu Ya. orang dalam. Ya. Kalau yang memandikan Ya. orang luar kayak misalnya di kelurahan memang ada ditunjuk Ya. memandikan. Ya. Tapi kita ini sebagai anak mencuci sebelum dibuduhkan. Ya. Kita cuci. Tadi kan bisa dikasih duduk-duduk sedikit. Iya. Kita mencuci sampai Diangkat. baru dipilih Iya. sampai sebersih-bersihnya. Ya. Jadi
kita enggak pakai niat gitu Ustaz kalau mencuci. Cuma yang memandikan yang berniat, yang mencuci tidak. Bagaimana pendapat? Semua orang kalau mencuci itu kan belum dimandikan, baru dibersihkan. Baru dibersihkan. Pada saat memandikan, semua yang terlibat memandikan itu sebaiknya berniat. Oh, sebaiknya itu semuanya yang orang berniat. Ya. Itu yang saya maksud Ustaz. Ya. Biasakan yang memandikan orang luar. Ya. Yang orang dalam semua mencuci, ada di kepala, ada di kaki, ada di kiri kanan. Ya. Niatnya itu kalau mencuci, Ustaz. Tidak ada niatnya mencuci. Yang ada itu niat mewudukan dan niat memandikan. Ya. Karena mencuci membersihkan ini bukan bahagian dari memandikan. Yang memandikan itu adalah bahagian dari memandikan itu mewudui dan menyirami seluruh tubuhnya. Jadi berarti begini tadi yang memandikan kan dia mewudu. Ya. Kita ini mencuci tidak ada jiniat. Tidak ada jiniatnya, Bu. Tidak ada jin. Ya, bismillah saja. Makanya sebelum dicuci itu berniat memang memandikan jenazah. Kalau itu bahagian dari memandikan jenazah. Ya. Ini dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menimpali tentang gigi palsu. Ada beberapa kasus seperti tadi Ustaz katakan bahwa kalau giginya berpapasan itu oke, tidak ada masalah. Tapi kalau giginya ditanam itu yang jadi persoalan. Dan ini pernah terjadi, ya, tanda petik seorang mayat, ya, itu laki-laki, Ya. dia membuatkan giginya gigi permanen, dia tanam. Pada saat dia meninggal itu sampai dibor, ya, dibor. Nah, kalau tadi Ustaz katakan bahwa itu sudah menyalahi, ya, sudah merusak. Nah, bagaimana hukumnya? Dia sudah kontradiksi kan? Ya. Yang pertama begini, kita itu tidak direkomendasikan berbicara banyak tentang ruh. Ya. Ya, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita tidak diberi pengetahuan tentang ruh itu kecuali sedikit. Ya. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, hadis tadi yang kita bacakan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu kalau bisa ditarik itu akan diikuti pandangan. Itu hadis. Inilah hadis yang paling sahih. Kalau diikuti pandangan, yang diikuti pandangan itu pasti ditarik dari atas. Karena kalau ke bawah tidak diikuti pandangan begitu. Dan kebanyakannya orang yang meninggal itu tidak begini, dia ke bawah, dia ke atas. Maka berdasarkan hadis itu, ruh itu dicabutnya seperti itu. Perbedaannya orang baik dengan orang yang tidak baik, kalau orang baik itu dicabutnya pelan-pelan. Hadis-hadisnya begitu. Kalau orang yang jahat dicabutnya itu seperti dipakintaki. Dipakintak. Ya. Ya. Dan itu sakitnya itu seperti luka yang disiram air garam. Hadisnya itu seperti air, diceritakan, ada ulama menceritakan bahwa itu dia sakitnya itu seperti luka yang disiram pakai air garam. Itu, ya. Nah, kemudian saya juga tidak tahu, ya, karena hadisnya kan yang kita bacakan begitu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka yang tetap kita harus upayakan mentalkin itu adalah apa yang ditunjukkan Rasulullah. La ilaha illallah, bahwa mayatnya hanya bisa mengucapkan Allah. Tidak ada masalah. Yang penting yang kita ajarkan adalah la ilaha illallah, karena begitulah teks hadisnya. Ya.
teks hadisnya. Dan semua ulama yang menerangkan tentang talqin itu semua la ilaha illallah. Andaikan ada kata Allah, mereka juga akan mengatakan boleh diganti kata Allah. Tapi lafaz-lafaz itu tidak bisa digantikan. Sebagaimana misalnya kalau kita takbir Allahu Akbar, ya, itu tidak boleh diganti meskipun ada lafaz yang sama keutamaannya. Misalnya Allahu Azam, Allahu Kabir, itu tidak bisa diganti, tetap Allahu Akbar. Sama dengan la ilaha illallah. Bahwa kemampuannya jenazah hanya bisa Allah, itu tidak ada masalah. Karena fattaqullaha mastata'tum. Intinya itu kita ajarkan talqinnya begitu. Nah, sekarang gigi. Kalau sampai di bor saya itu tidak. Karena saya itu membaca fatwa-fatwa para ulama. Bolehkah orang meninggal kalau ditanam giginya? Tidak boleh. Daripada merusak jenazahnya, maka tidak apa-apa dia dimakamkan dengan gigi palsunya itu. Bukan gigi yang bisa bersikat sambil bersiul, ya bukan. Ditanam, maka tidak perlu. Dikuburkan saja dengan itu. Karena kalau harus dibor itu merusak. Kalau saya tidak merekomendasikan. Ya. Artinya begini, tiap-tiap orang yang mau meninggal itu punya perbedaan juga, ya. Ada hal-hal yang berbeda. Ya. Tadi ibu tadi sana. Tabe ibu. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan. Ini nanti habis duhur, sampai duhur kita tidak bisa kapan ini. Ya. Mandi wajib itu ada 2 riwayat. Cuma kalau saya selalu menggunakan riwayat Aisyah kalau jenazah. Karena bagi saya tekstualnya hadis itu begitu. Berpindah baru disiram kakinya. Selesai, tidak ada lagi. Orang yang berwudu kembali seperti saya mandi wajib. Saya itu berwudu kembali karena saya mau beribadah. Ya, saya mau salat misalnya, sehingga saya harus berwudu kembali. Kalau jenazah tidak perlu. Kalau ada keluar disiram saja, dibersihkan dan tidak perlu wudu lagi. Ya, oke. Kita kapan ya? Ya. Setelah ini, maka ini ditarik kain basahnya. Jangan diangkat kain basahnya ke. Ya. Ini sudah dikeringkan maksudnya, sudah pakai handuk apa segala ya. Ditarik itu yang putih, Bu. Ya. Dibuka, disiapkan kain kapannya.